Oke, jadi mungkin sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, Apple tuh baru saja mengadakan event besar mereka di bulan September minggu lalu ya, di mana ada banyak banget produk yang diumumkan. Ada Apple Watch SE 3, kemudian ada Apple Watch Series 11, ada AirPods Pro 3, dan tentu saja yang paling ditunggu oleh banyak orang adalah iPhone 17, iPhone 17 series. Di mana kali ini menghadirkan yang pertama adalah iPhone 17 reguler ya, iPhone 17 yang biasa, kemudian ada iPhone Pro series, ada yang Pro dan Pro Max. Dan kali ini ada pendatang baru yaitu adalah iPhone Air. Nah, iPhone Air ini bisa dibilang dia adalah pendatang baru di lini iPhone di mana fokusnya itu ada pada tipis dan ringan tapi layarnya juga bisa besar. Kelihatannya secara konsep memang bagus tapi ada banyak hal yang membuat saya tuh sebenarnya jadi agak ragu. Apakah iPhone Air ini akan sukses ke depannya atau ini adalah flop dari Apple? Dan hal inilah yang akan saya bahas secara spesifik pada video kali ini, jadi stay tune. Jadi saya baru aja hands-on nih dengan iPhone 17 series ya. Jadi saya coba iPhone 17 reguler, Pro, Pro Max, dan nggak ketinggalan iPhone Air. iPhone Air dari saya jujur kerasa tipis banget, tapi ya mungkin nggak se-premium yang Pro Series. Lalu kembali lagi di Ganjar Techno, jadi mohon maaf sebelumnya sudah lama tidak ada videonya, tapi ya memang belakang ini sedang banyak ada kegiatan di latar belakang sana, yang buat saya jadi agak harus berhenti dulu bikin video sampai sekarang. Dan mungkin untuk saya kembali ke ritme reguler akan butuh waktu. Nah, tapi sebelum saya kejauhan, saya akan bahas dulu nih, apa sih maksudnya definisi sukses? Apa sih definisi iPhone Air itu sukses atau enggak? Apakah sukses itu mungkin terjual 1 juta unit? Kalau di sini saya mau mendefinisikan sukses adalah kalau iPhone Air itu punya sales yang bagus sehingga dia bisa jadi iPhone reguler yang dirilis tiap tahun. Kalau begini, kalau kita bandingkan misalnya dengan kompetitornya yaitu adalah Samsung Galaxy S25 Edge yang punya semangat yang sama dengan iPhone Air, dia itu pada bulan pertamanya itu hanya terjual 650.000 unit ya. Mungkin ini nggak kelihatan sedikit ya, tapi kalau kita bandingkan ya dengan Samsung Galaxy S25 yang reguler, dalam 2 bulan pertama itu dia sampai 1,7 jutaan unit terjual. Jelas kelihatannya beda banget ya. Tapi langsung aja ya kita bahas soal iPhone 17. Jadi yang pertama adalah yang bikin saya ragu itu adalah masalahnya tahun ini iPhone yang lain yang biasa, kemudian yang Pro, Pro Max itu bisa dibilang bagus, dan iPhone Air ini kebanyakan yang dipotong sehingga bikin iPhone Air yang harganya di antara iPhone 17 reguler dan iPhone yang Pro Series ini jadi kelihatan agak-agak kurang. Jadi oke lah, pada tahun ini iPhone 17 series itu bisa dibilang dapat banyak upgrade yang menjadi standar semua iPhone ya. Misalnya pertama, base storage semua sekarang mulai dari 250GB termasuk yang iPhone 17 base model. Kemudian sekarang semua juga dapat 120Hz refresh rate dan juga dapat kamera selfie terbaru yang sensornya itu kotak sehingga dia bisa portrait ataupun landscape tanpa harus mutar kameranya seperti ini ya. Di atas kertas ini mungkin kalau cuma dikasih ke iPhone Air jadi wah kelihatan nih kayaknya oke nih ada upgrade-upgrade yang gak ada di iPhone base model. Ya tapi masalah sekarang base modelnya dapat gitu. Udah gitu base model dapat ultra wide sementara yang iPhone Air enggak. Nah, masih soal kamera kan logikanya kalau kita tuh beli iPhone Air yang paling murah itu dia dapat dual kamera, dan iPhone yang Pro series dia dapat 3 kamera dengan ultra wide, dan yang barunya itu adalah telephoto 4X ya. Nah, harusnya iPhone Air itu kan dapat fitur diantaranya, tapi ternyata enggak nih. Jadi iPhone Air itu cuma dapat 1. Ini bikin mungkin sebagian orang yang lihatnya dari belakang, ini kameranya kurang nih, ngapain saya beli yang ini, mendingan yang paling murah deh, atau sekarang saya pengen beli yang Pro. Karena saya tahu ada beberapa teman saya itu yang lihat kamera canggih atau enggak itu cuma lihat dari jumlah bobanya ya, jumlah berapa kamera di belakangnya. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat beberapa produsen HP di Indonesia itu bikin HP-HP yang murah yang mungkin 2 juta, 3 jutaan punya kamera kelihatannya 3 tapi nyata yang aktif cuma 2 atau satunya lagi itu cuma makro yang bisa dibilang hampir tidak berguna. Jadi buat orang-orang yang benar-benar ngeliatin spek ya ini kelihatan iPhone Air itu sangat-sangat ke belakang ya ketimbang iPhone 17 reguler. Kecuali memang Anda itu sangat mementingkan ringan dan tipis. Dan mungkin ukuran layar agak lebih besar karena iPhone Air itu 6,5 inci sementara iPhone 17 yang biasa itu 6,3 inci. Sedikit lebih besar ketimbang iPhone 16 yang biasa pada tahun lalu. Jadi itulah alasan pertamanya, yaitu adalah secara spesifikasi itu yang lainnya kelihatan lebih bagus ketimbang iPhone Air. Lalu yang kedua adalah secara ukuran nih. 6,5 inci itu bisa dibilang mungkin agak kurang ya. Karena begini, mungkin orang itu pengen beli HP yang tipis, yang ringan, tapi juga layar besar karena mungkin biar enak buat nonton video. Ya nggak apa-apa lah, ya mungkin kita dapat fitur kamera yang kurang, kemudian juga ya baterainya mungkin lebih tipis. Tapi kan nggak apa-apa, iPhone itu kan biasanya hemat secara baterai ya, iOS itu kan efisien. Jadi kan minimal kita dapat layar yang besar, enak buat multimedia gitu. Tapi masalahnya 6,5 inci itu cuma beda sedikit timbang base model, dan nggak cukup besar, nggak sebesar yang iPhone 16 Plus ya. Jadi iPhone-nya digantikan oleh iPhone Air pada tahun ini. Nah, masih ngomong soal multimedia, salah satu kelemahan yang lainnya adalah yaitu sekarang cuma punya single speaker di earpiece ya. Jadi di sisi atas HP-nya itu. Ya memang sih ini bukan speaker HP zaman dulu yang udah single piece kemudian dengan yang ke bawah.
ini dia nembaknya ke depan ya, minimal karena dari lubang untuk phone call ya, telinga itu. Tapi tetap aja ini nggak bisa menggantikan stereo speaker yang ada pada kebanyakan HP sekarang. Mungkin hampir semua HP sekarang ya punya stereo speaker, apalagi kalau sudah ngomongin flagship ya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan kompetitornya Samsung, dia punya Galaxy S25 Edge, dia itu sama-sama semangatnya tipis, ringan, dan dia masih dapat dual speaker atas dan bawah. Kita juga belum ngomongin soal displaynya yang lebih besar, yaitu adalah 6,7 inci, dan dia juga dapat dua kamera ya. Jadi kalau S25 Edge itu sepertinya tidak terlalu terasa sekompromi iPhone Air. Dan orang-orang yang memang tujuannya itu pengen beli HP tipis dan ringan, karena fokusnya mungkin untuk multimedia, untuk ngetik, atau mungkin untuk baca message ya, untuk sosmed, nggak terlalu banyak ambil foto. Kalau dari spek kelihatannya masih lebih unggul kompetitornya. Ya meskipun memang yang Galaxy S25 Edge jelas lebih mahal juga ketimbang iPhone Air. Faktor berikutnya adalah soal baterai. Ya, oke lah, saya tadi sudah bahas kalau di iPhone atau di iOS secara umum, dia biasanya manajemen baterainya cukup bagus, sehingga biasanya iPhone juga kan baterainya lebih kecil ketimbang Android, tapi daya tahannya biasanya juga bisa lebih lama ketimbang Android, apalagi kalau pakai baterai yang ukurannya sama. Nah, iPhone Air itu jelas dia punya baterai yang lebih kecil dan konsumsi daya yang potensialnya lebih besar ya, secara potensial lebih besar karena layar lebih besar ketimbang iPhone yang reguler dan masih sama-sama 120 Hz. Nah, tapi soal baterai yang saya bahas di sini adalah soal durability baterai. Jadi, ya saya nggak tahu, tapi biasanya sih kalau HP yang baterainya kecil, itu biasanya secara baterai health-nya itu juga dia bisa drop lebih cepat ketimbang HP-HP yang by default dari sananya itu punya baterai yang ukurannya besar. Mungkin Apple itu salah satu perusahaan yang kalau secara after sales service itu dia terbaik lah. Tapi saya melihat di sini potensi kalau ke depannya itu bisa jadi ya akan banyak orang-orang yang punya battery anxiety. Jadi misalnya udah pakai iPhone Air mungkin setelah ya 1 bulan udah kurang 1% atau 2%. Ya kalau saya pribadi sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan soal battery health ya. Karena menurut saya yang paling penting adalah ketahanan secara aktual lah ya. Jadi kalau sehari-hari masih bisa dipakai, masih bisa tahan dari pagi sampai malam, ya nggak masalah mau battery health-nya berapapun. Tapi kan untuk beberapa ini sepertinya sangat-sangat dipentingkan ya, apalagi kalau mungkin mentalnya itu habis pakai iPhone itu pengen dijual lagi ke depannya. Ya itu mungkin salah satu jadi concern. Dan yang terakhir yang menurut saya itu yang paling jadi agak meragukan adalah dari namanya ya. Jadi iPhone Air, ini bukan iPhone 17 Air, jadi nggak ada 17-nya. Hal ini memberikan saya kesan kalau Apple itu mungkin akan merilis ini ya mungkin nggak reguler ya, mungkin jadi cuma 2 tahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali atau mungkin sekali ini aja. Ya ini bukan cuma saya yang bilang, tapi juga banyak yang bilang. Jadi iPhone Air itu mungkin jadi teknologi perantara sebelum Apple itu membuat Apple yang foldable atau flip ya, tapi kayaknya sih foldable ya. Dimana foldable yang sukses itu harusnya dia punya ketipisan yang bagus ya. Ini seperti yang dicontohkan oleh Samsung ya. Jadi nggak lama setelah S25 Edge itu rilis, Samsung itu akhirnya merilis Galaxy Fold 7 yang ketipisannya itu mirip-mirip dengan Galaxy S25 Edge. Nah ini jadi bikin saya agak mempertanyakan lebih jauh lagi nih, serius apa kira-kira Apple itu akan mengembangkan lini Air. Tapi ya kalau menurut saya nih, kalau kita bandingkan dengan Samsung ya, sepertinya sih iPhone Air itu masih punya potensi sukses ketimbang Samsung Galaxy S25 Edge ya. Samsung Galaxy S25 Edge ya mungkin secara penjualan dia nggak terlalu sukses, meskipun mungkin dari Samsung ya mungkin unit segitu terjual ya bisa dibilang cukup lah. Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu, bukan orang Samsung. Tapi bedanya Samsung dengan Apple adalah kalau di Samsung itu sebagai Android itu harusnya dia punya kompetitor lebih banyak di lini Androidnya. Jadi kalau misalnya mungkin pengen HP yang setipis itu, mungkin ntar ada dari Huawei, dari Vivo, dari Oppo yang bikin HP serupa dan mungkin bisa lebih canggih karena mungkin baterainya bisa pakai silicon carbide ya. Sementara Samsung itu kan masih pakai baterai tradisional ya, yang lithium ion. Nah, sementara kalau Anda itu memang sukanya iOS, sukanya itu produk-produk Apple, ini ya jadi nggak ada pilihan. Kalau Anda pengen punya HP tipis, ringan, layarnya juga cukup besar, 6,5 inci, ya pilihannya sekarang cuma iPhone Air. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone Air itu akan sukses di pasaran? Nah, menurut saya sih kita perlu lihat dulu ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya tuh jujur agak meragukan untuk yang satu ini. Karena dari tahun ke tahun itu, lini yang agak aneh dari Apple itu, setiap kali rilis iPhone baru, biasanya memang yang paling gak laku ya. Kita lihat nih, dulu ada iPhone 12 mini, 13 mini, itu kalau saya lihat sih, banyak banget yang suka dengan iPhone 12 dan 13 mini ya. Teman-teman saya juga banyak yang pakai itu. Tapi kenyataannya secara sales, itu selalu yang paling kecil penjualannya. Kemudian ada iPhone 14 Plus, 15 Plus, dan 16 Plus ya, sampai sekarang. Itu juga bisa dibilang secara penjualan dia yang paling nggak laku ketimbang iPhone yang lain di seri yang sama. Dan sekarang ada Air ya. Memang ini mungkin yang paling beda ya. Kalau ini kan iPhone yang reguler dikecilin, iPhone yang Plus itu kan yang reguler dibesarkan. Kalau ini sepertinya engineeringnya itu dari awal banget ya. Saya pun tetap nggak terlalu yakin, bukan karena masalah teknologinya itu nggak canggih, justru mah ini canggih banget.
Tapi ya karena banyak banget yang dipangkas, terutama dari segi kamera ya. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang ragu dari soal baterai ya. Meskipun kalau untuk orang awam saya yakin bakal lebih perhatikan kamera ketimbang baterai ya. Karena kalau misalnya baterai itu kan Apple dia merilis battery pack khusus yang wireless itu ya, khusus untuk iPhone Air. Dia itu nggak bisa dipasang di iPhone yang Pro karena dia terlalu panjang. Sementara untuk pulaunya iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max itu terlalu besar untuk baterainya iPhone Air. Ya bisa dipasang, bisa ngecharge, tapi nggak bakal fit banget lah. Oke, mungkin demikian aja video singkat dari saya. Apakah Anda tertarik untuk beli iPhone Air atau setelah Anda melihat spesifikasinya, rasanya nggak dulu lah untuk iPhone Air. Mending beli iPhone yang lain, karena yang 6,3 inci, yang iPhone 17 biasa, atau yang 17 Pro jauh lebih menarik buat Anda. Nah, silakan tinggalkan kolom komentar. Terima kasih telah menonton.